Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali terus menunjukkan kinerja positif dalam pengumpulan penerimaan pajak. Hingga 31 Juli 2024, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali berhasil mengumpulkan pajak sebesar Rp9,31 triliun atau 64,39% dari target Rp14,46 triliun yang diamanatkan. Dua sektor usaha yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum dengan pertumbuhan sebesar 63,38%. Serta sektor aktivitas keuangan dan asuransi yang tumbuh sebesar 22,53%. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali, Nurbaiti Munawaroh, menyampaikan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2023 cukup tinggi. Hingga Juli 2024, telah diterima sebanyak 39.401 surat pemberitahuan tahunan dari wajib pajak badan, 281.766 surat pemberitahuan tahunan dari wajib pajak orang pribadi karyawan, dan 43.952 surat pemberitahuan tahunan dari wajib pajak orang pribadi non-karyawan, dengan total 365.119 surat pemberitahuan tahunan. Terkait penerimaannya. Jadi sampai dengan 31 Juli 2024 penerimaan pajak kita kurang lebih sebesar 64,sekian% ya, dengan pertumbuhan 27,08%. Jadi secara pertumbuhan bagus ya, dan itu juga sesuai dengan kondisi Bali seperti sekarang ini. Kalau dari data-data menunjukkan Bali pulih seperti sebelum pandemi, dan itu ternyata inline dengan penerimaan pajak yang berhasil dicapai oleh kantor DJP Bali. Bu, kalau dibandingkan sebelum pandemi, gimana ini apa sudah ditindak masih bisa digenjot lagi? Baik, jadi kalau untuk optimalisasi ya bahasanya, untuk optimalisasi pasti selalu ada ruang. Ya, selalu ada ruang, dan itu juga yang kita lakukan melalui tadi kami punya komite kepatuhan wajib pajak, mulai dari tahapan edukasi, pengawasan gitu ya, kemudian pemeriksaan, penagihan, dan juga penegakan hukum kalau yang melakukan tindak pidana perpajakan gitu. Jadi berbagai sektor termasuk Akmamin itu kami selalu lakukan optimalisasi untuk penerimaan negara. Apakah wajib pajak tersebut ketika kita uji kepatuhannya sudah benar atau belum, karena di sana selalu ada ruang. Tapi kalau dari sisi indikator ya, untuk akomodasi makan minum kan tadi bertumbuh hampir 60,sekian% dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi kalau dibanding tahun lalu, nah kami nanti cek dengan data yang di 2019, yang jelas pasti naik, meningkat. Gitu. Ya. Bali ini kan dikasihkan jadi family office untuk mengelola dana-dana orang kaya di dunia. Itu rekening kalau uang yang masuk memang jadi pajak, tapi wajib diinvestasikan di mana. Apakah ada sumber pajak baru di sini buat Bali? Family office sama golden visa. Bukan kewenangan kami di Direktorat Jenderal Pajak ya. Jadi rasanya itu jawabannya. Bukan kewenangan kami. Nah, kalau misalnya Bali sedemikian terbuka untuk investasi, ya kalau kami selaku otoritas di administrasi perpajakan, pastinya yang menyambut baik segala macam regulasi yang nanti akan diberlakukan oleh pemerintah. Tapi yang jelas itu bukan kewenangan kami. Sebenarnya bahwa tingkat kepatuhan daripada wajib pajak dan sekaligus satu tunggakan yang bisa diselesaikan oleh Dirjen Pajak Bali. Ya, tingkat kepatuhannya sebenarnya. Ya, jadi kalau kepatuhan dari sisi kepatuhan formal tadi penyampaian SPT tahunan, Bali tumbuh dibanding tahun lalu ya. Jadi jauh lebih banyak wajib pajak yang lapor SPT tahun ini dibandingkan dengan tahun 2023. Itu menunjukkan kepatuhan wajib pajak meningkat. Nah, kalau secara substansi materialnya tadi, apakah benar yang disampaikan oleh wajib pajak melalui SPT tahunan itu, tentu dilakukan kembali pengujian-pengujian. Jadi kalau misalnya tadi yang punya utang pajak ya, kalau misalnya dia masih kurang bayar pajaknya, kan kami lakukan di tahapan edukasi. Kalau di edukasi dia tidak mau, kami lakukan pengawasan dengan mekanisme melalui klarifikasi. Nah, kalau misalnya klarifikasi dia juga bertahan, padahal kami punya data yang valid, tentu kami lakukan pemeriksaan dan penetapan. Penetapan pajak itulah yang menjadi dasar kami untuk melakukan penagihan pajak. Penagihan pajak kami lakukan untuk memastikan utang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak dibayar ke kas negara.
Jadi upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu paralel kami lakukan dari tahapan yang paling sofistikasi. Manajemen anti penyuapan, tolong sebarluaskan. Jangan pernah menyuap, no bribery. Jangan pernah memberi sesuatu, no gift. Nggak ada kado-kadoan, kirim-kirim kue gitu ya. Kalau hubungan kita, hubungan kerja. Kalau pas kakak adik gitu ya, adik saya mau ngasih saya, ya nggak apa-apa sepanjang tidak ada konflik of interest ya. Kalau adik saya juga wajib pajak di Bali, nah itu harus dilihat gitu ya. Tapi kalau ngasihnya memang dalam rangka kakak gitu, ya just fine. Tapi pada intinya no gift untuk conflict of interest, menjaga kita supaya bisa menyelenggarakan administrasi perpajakan dengan tata kelola yang baik. Kemudian no kickback. No kickback ya. Ini biasanya ada di kalau dia vendor rekanan gitu ya, dapat kerjaan proyek misalnya dari kantor-kantor yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, ya jangan kasih sesuatu. Karena rasa terima kasihnya dapat proyek renovasi kantor, kemudian dia kasih kita, oh tidak gitu ya, jangan. Kemudian yang terakhir, no luxurious hospitality. Jadi jangan menjamu pegawai pajak berlebihan. Nanti kalau misalnya wajib pajak, kami ini kan soalnya memang masih secara fisik berinteraksi. Apakah dalam tahapan pengawasan, pemeriksaan, karena pemeriksaan kami juga harus turun ke lapangan, ya. Jadi kalau pas ke lapangan ya nggak usah nyuguhin mewah-mewah gitu. Sekedar aqua, sama-sama kita minumnya aqua ya nggak apa-apa, gitu ya.